Halo semuanya, di video kali ini kita akan implementasi splash screen di aplikasi Flutter. Silakan teman-teman bikin project Flutter-nya dulu, atau untuk project teman-teman yang sudah dibuat, tinggal dibuka dulu. Selanjutnya kita tambahkan package. Jadi untuk implementasi splash screen-nya menggunakan package Flutter Native Splash. Teman-teman silakan tambahkan ke pubspec YAML-nya dulu. Di sini saya sudah tambahkan pubget lagi untuk nge-refresh. Nah, kalau sudah, yang harus kita siapkan di sini ada apa saja? Ya tergantung. Di sini apa yang kita bisa implementasikan. Yang bisa kita implementasikan ada tampilan logonya, terus ada tampilan branding. Nah, di sini ada logo branding, terus untuk warna background dan ada tambahan background image. Hanya saja untuk background image di sini dia supportnya itu untuk versi OS Android. Kalau di Android dia di Android eh, di bawah 12. Jadi kalau di untuk OS Android 11 ke bawah bisa implementasi image background, tapi untuk yang OS Android 12 ke atas atau sampai ke yang terbaru sudah tidak bisa menggunakan image background. Jadi hanya bisa menggunakan color background saja. Nah, oleh karena itu kita akan samaratakan untuk semua OS menggunakan background color, bukan background image. Kayak gitu. Tapi tetap untuk penerapan konfigurasi-konfigurasinya kita harus terapkan konfigurasi untuk umumnya, yaitu di bawah OS 12 dan juga untuk di atas OS 12. Untuk penerapan konfigurasinya, di sini ada dua cara. Yang pertama, cara penerapan di bagian pubspec YAML-nya langsung. Yang kedua, dipisahkan ke file baru. Contohnya namanya di sini Flutter Native Splash, tapi dengan ekstensinya adalah YAML. Teman-teman bisa copy di sini. Ini kalau untuk contoh sampel, besar ada contoh penjelasannya juga. Terus nanti ada properti-properti yang bisa kita pakai, tinggal diaktifkan saja. Terus sesuaikan kalau untuk kebutuhan asetnya kemana lokasinya. Nanti kalau sudah siap tinggal dijalankan. Jalankannya sesuaikan. Kalau misalkan kita tempelkannya di konfigurasi pubspec, ya berarti bisa pakai ini. Tapi yang dipisahkan di file baru disesuaikan dengan path-nya. Teman-teman bisa copy, terus nanti tinggal diedit. Atau scroll ke bawah, di sini ada contohnya. Nah, di sini juga support untuk flavor ya. Jadi, flavor, sorry. Untuk development, misalkan untuk acceptance, untuk production, untuk testing, jadi teman-teman bisa beberapa konfigurasi. Jadi bisa diatur untuk kebutuhannya untuk apa aja. Kita copy misalkan ini, terus ke bagian pubspec YAML. Untuk dark-nya, untuk tema gelapnya kita nggak pakai, cuman lag-nya saja di sini. Jadi dark ini kita hapus. Ya betul, hapus. Terus ini tinggal edit warnanya. Untuk warna background saya akan pakai kode ini. Ini juga copy untuk yang versi Android 12. Terus untuk image atau logonya ada aturannya di sini, teman-teman scroll lagi. Nah, untuk image atau logo, kalau logonya ini tanpa menggunakan background logo, disarankan menggunakan standar ukuran 1152 dengan diameter lingkarannya 768. Nah, jadi yang kotak ini itu adalah ukuran ini 1152. Terus untuk yang lingkaran 768. Kayak gitu. Terus kalau yang pakai background color disarankan ukurannya itu yang kotak ini 960 kali 960. Untuk diameternya 640. Nah, jadi sebisa mungkin ketika bikin ukurannya,
Teman-teman bikin kayak template-nya dulu. Contoh di sini saya pakai Figma, bikin template-nya dulu kayak gini. Jadi box-nya, terus untuk yang lingkaran, diameternya, terus terapkan si gambar logonya. Jadi si gambar logonya ini harus di dalam lingkaran, jangan melebar keluar. Kalau melebar keluar, nanti yang wilayah kotaknya ini, yang wilayah kotak di luar lingkaran, dia akan dimasking. Jadi tidak kelihatan, tidak akan ditampilkan. Sesuai penjelasannya di sini. Jadi yang nomor 3 ini, yang kotak di luar lingkaran, dia adalah warna yang background dari image atau logo yang akan di maskingnya gitu. Jadi tidak akan kelihatan. Kayak gitu. Nah, silakan teman-teman mau pakai Figma juga sama seperti saya, silakan tinggal dibikin dulu. Nah, di sini coba kalau sudah disesuaikan, kita jadikan misalkan kalau yang pakai background, silakan disesuaikan backgroundnya. Misalkan untuk tema gelap, jadi ada warna putihnya atau warna hitam kayak gitu. Misalkan untuk warna terang, warna cerahnya. Nah, di sini saya pakai transparan saja, jadi cuman logo yang ditampilkannya. Tinggal diekspor jadikan PNG format. Terus untuk branding, ukurannya itu di sini berdasarkan official 200 kali 80. Tapi kalau teman-teman bikin dengan ukuran kayak gini, mungkin terlalu kecil gitu. Jadi kita akan bikin versi besar biar lebih jelas, biar lebih clear gitu. Teman-teman bisa dikali lipatkan ukurannya, misalkan kali 3. Jadi 200, jadi 600 kali 240 seperti ini. Saya juga bikin backgroundnya sebagai transparan, jadi yang cuman kelihatannya sebagai teksnya saja. Export PNG karena memang harus format PNG untuk branding. Nah, kalau sudah siap aset-asetnya, logo dan branding, ini kita akan copy, pastekan ke project, kita bikin folder namanya assets, terus kita pastekan. Nah, terus kita sesuaikan di sini di config-nya. Kalau image atau logonya, logo.png, terus kalau brandingnya, branding.png. Ini kita copy paste untuk yang versi Android 12 dan versi ke atas. Save. Nah, terus kita setup konfigurasi ini untuk platform Android, platform iOS, dan platform web. Untuk ngerunningnya, karena kita simpan di PubSpec, berarti pakai perintah yang di sini. Sekarang kita buka terminal. Teman-teman jalankan di sini run Flutter native splash create. Enter. Nanti dia akan di-generate. Kita tunggu. Oke, sudah tergenerate. Sekarang kita coba running. Nah, ini udah muncul splash screen-nya. Logo sama branding. Nah, sip. Jadi seperti itu ya, sudah jalan. Kalau pengen dirubah, silakan teman-teman rubah lagi konfigurasinya. Terus jangan lupa untuk menjalankan lagi dat splash screen-nya biar di update ke masing-masing platform Android, iOS, web kayak gitu. Nah, kalau untuk yang pakai file terpisah di luar PubSpec YAML, teman-teman boleh copy yang ada di sini. Ini copy. Terus teman-teman bikin file baru namanya flutter underscore native underscore splash dot YAML. Kalau teman-teman menerapkan Flapper, misalkan tambahkan des, terus misalkan production atau development dan seterusnya. Di sini saya nggak pakai Flapper, jadi langsung aja. Di sini paste. Oke. Ke PubSpec YAML. Nah, ini warnanya tinggal kita copy ke PubSpec ya. Ini kita komentar dulu. Komentar, save ke file konfigurasi Flutter Native Splash. Untuk warna, nah di sini kita ganti
Terus untuk yang versi OS Android 12, warnanya juga kita cari color ini, aktifkan, ganti. Terus untuk logonya ini kita copy. Logo yang umumnya dulu di sini, nah ini image, paste. Terus untuk versi Android 12 ke atas, image, nah ini kayak gitu. Terus untuk branding ini untuk versi 12-nya. Oh, ini untuk versi 12. Untuk versi di bawahnya berarti di image color branding. Oke, save. Close. Sekarang kita harus jalankan lagi, tapi yang pakai pet. Nah, yang ini. Copy, buka terminal, paste, dat run alternative splash. Nah, ini petnya. Dash pet sama dengan flutter underscore native underscore splash underscore splash .yaml. Enter. Oke, sip. Silakan teman-teman running kembali ini di stop biar di reset lagi. Running kembali. Kalau mungkin dari sekilas tampilannya sih nggak ada yang berubah ya, tapi posisi konfigurasinya kita udah pindahkan, bukan lagi di pubspec YAML, tapi di file Flutter native splash gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa bedakan kalau misalkan pengen dibedakan ya untuk OS-nya, misalkan kalau OS di bawah 12 pengen warna kayak gimana, terus untuk versi OS Android 12 ke atas, misalkan warnanya kayak gimana juga boleh. Karena di sini konfigurasinya dibedakan gitu. Nah, untuk platform iOS di sini maaf, mohon maaf saya tidak bisa contohkan karena saya tidak punya device-nya. Tapi kita bisa coba untuk yang OS web. Kita coba buka di sini konekkan ke misalkan ke Edge. Kita coba running gimana tampilannya kalau untuk yang di web. Oke, ini udah muncul ya. Nah, kayak gini untuk yang di versi webnya. Ini sudah jalan. Kalau teman-teman yang punya MacBook untuk OS macOS bisa dicoba running nanti pakai simulator boleh. Gimana tampilannya? Kalau ada info lain atau info berhasilnya silahkan teman-teman komen. Terus selanjutnya untuk konfigurasi yang lainnya teman-teman bisa juga setting di sini nih. Coba cari di sini alternative splash. Kalau mau pakai background image, teman-teman sebenarnya bisa coba tes gitu, tapi harus di testing di OS yang di bawah. Kebetulan di sini saya install OS-nya, kalau tidak salah OS yang 13 atau 12 gitu, jadi nggak bisa testing untuk yang di sini. Silakan teman-teman bikin kalau mau bikin kalau pakai emulator bikin emulator baru OS-nya turunin gitu. Untuk ngetes background image, terus scroll ke bawah di sini ada branding mode, ada penjelasannya di sini. Mode-nya kayak gimana? Misalkan bottom di sini berarti posisi mungkin ya. Bottom right ya posisi. Jadi alignment brandingnya di mana? Defaultnya di bottom center di sini. Tadi kan ada di tengah-tengah. Terus untuk jaraknya di sini branding bottom padding. Jadi kalau misalkan si brandingnya pengen agak ke atasin, ya teman-teman harus naikin jangan 24 misalkan sekian 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 sekian. Misalkan 100 atau mau dempetin ke bawah ya berarti 0 gitu. Terus ada untuk versi gelapnya di sini. Jadi kayak gitu teman-teman tinggal ekspor aja coba-coba di sini untuk versi gelapnya. Oke,
Tahap selanjutnya di sini em, setup inisialisasinya. Nah, jadi teman-teman juga bisa atur nge-preserve untuk native splash-nya itu kayak gimana? Keadaannya itu mulainya kapan? Kalau misalkan di awal ya teman-teman bisa pakai langsung di bagian mainnya. Terus nanti untuk ngehapusnya di posisi mana? Apakah setelah inisialisasi background service atau setelah inisialisasi apa? Atau langsung disegerakan untuk nutup splash screen-nya yang artinya splash screen-nya cuma sebentar gitu bisa juga diatur. Teman-teman boleh copy yang dari sini ke main. Ini import. Oke, masih loading. Nah, import. Nah, terus untuk nge-close-nya. Jadi nutup splash screen-nya kapan? Misalkan teman-teman bisa terapkan setelah nge-build material app-nya, atau setelah konfigurasi, atau setelah mengeksekusi apa, atau setelah misalkan setelah nge-patch data, misalkan di sini ada patch data selanjutnya di init state-nya gitu. Terus baru ditutup splash-nya bisa. Atau teman-teman bisa menggunakan delay di sini, misalkan feature.delay duration eh, pakai millisecond misalkan setelah biar agak lama gitu native splash screen-nya 4,5 detik jadi 4.500 millisecond. Nah kalau sudah 4,5 detik baru kita remove si splash screen-nya, save, stop, kita coba running lagi. Oke. Oh ya, di sini masih connect ke web ya. Jadi setelah 4,5 detik baru di close. Nah, cuman di sini akan agak kalau teman-teman barusan hitung, di sini lama tuh, lebih dari 4,5 detik. Karena platform di web masih agak lambat untuk untuk nge-load data embed Flutter-nya gitu. Beda kalau ke native Android atau native iOS-nya. Oke, kita coba konekkan ke mobile, ke emulator sini. Kita jalankan ulang lagi. Muncul 1, 2, 3, 4,5 detik. Mungkin saya hitungnya agak cepat ya. Oke, kita coba lagi. Ini close. Buka, karena ini kan debug, jadi eh, nggak benar-benar pas ngitungnya berdasarkan detiknya gitu. Harusnya teman-teman nanti bisa coba cek untuk versi rilis gitu. Terus hitung. Oke, sip. Seperti itu. Kalau pengen agak cepat, teman-teman tinggal kurangin aja di sini durasinya. Atau tanpa pakai ini, dia menyesuaikan sendiri. Kalau misalkan sudah siap, dia akan di-close untuk native splash-nya. Kalau belum siap, dia tetap stay menampilkan si splash screen-nya. Oke, jadi seperti itu mungkin cara implementasi splash screen di Flutter. Sampai ketemu di next video.